Selamat pagi, Shalom. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus untuk kita semua. Puji Tuhan oleh karena kemurahan-Nya sehingga kita dipertemukan dalam ruang saat teduh pagi dari Gereja Toraja Jemaat Bogor melalui renungan harian Toraya edisi Sabtu tanggal 14 Juni 2025. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang senantiasa menjadi pedoman kita di dalam setiap melangkah. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami datang mengucap syukur dan berterima kasih di hadapan-Mu pada pagi ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang malam. Kami boleh tidur, kami boleh beristirahat. Hingga pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat, baik, tanpa kekurangan sedikit apapun. Bapa, kami akan memulai kegiatan kami di hari ini. Namun sebelum melangkah ya Tuhan, kami sadar bahwa kami manusia terbatas. Kami manusia yang selalu bergantung seutuhnya kepadamu. Ya Tuhan, kami akan membaca firman-Mu yang senantiasa menjadi kekuatan di dalam setiap kami melangkah. Ya Tuhan, mari urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, menerangi hati dan pikiran kami, untuk memampukan kami mengerti maksud dan kehendak daripada firman-Mu. Ya Tuhan, bersabdalah karena kami sudah sedia mendengarkan firman-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada pagi hari ini yaitu terambil dari Lukas pasal 2 ayat 41 sampai ayatnya yang ke-52. Lukas pasal 2 ayat 41 sampai ayatnya yang ke-52. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti lazim pada perayaan itu. Ketika hari-hari itu berakhir, sementara mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus anak itu di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah para guru agama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan jawaban-jawaban diberikannya. Ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihat, bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Namun mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama mereka ke Nazaret dan tetap hidup dalam asuhan mereka. Ibunya pun menyimpan semua hal itu di dalam hatinya. Yesus makin dewasa dan bertambah hikmatnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, tema bacaan kita pada pagi hari ini yaitu disukai oleh Allah dan manusia. Disukai oleh Allah dan manusia, atau dalam bahasa sehari-hari dalam bahasa Toraja, naporai puang matua sia tolino.
Perkataan tiap-tiap tahun menunjukkan suatu keteraturan yang terus-menerus dilakukan sesuai keteraturan hukum Taurat. Hal inilah yang juga terus dilakukan orang tua Yesus yang pergi setiap tahun ke Yerusalem merayakan Hari Raya Paskah. Dalam hal ini, Yesus juga tetap melakukan dengan tekun apa yang diajarkan oleh orang tuanya. Yesus seperti anak-anak pada umumnya, bertumbuh secara fisik dan rohani, serta pengetahuan. Yesus yang tinggal di Yerusalem tanpa sepengetahuan orang tua bukanlah untuk menyulitkan orang tua. Namun Yesus mulai menunjukkan tujuan dari kelahirannya di dunia. Yesus memiliki pengetahuan dan hikmat untuk disampaikan dalam tanya jawab dengan para alim ulama di Bait Allah. Hasilnya, semua orang yang mendengar heran akan kecerdasannya. Bahkan orang tua Yesus tercengang. Dalam situasi itulah Yesus mengungkapkan keberadaannya dalam rumah Bapanya, meskipun tidak dimengerti. Yesus yang telah mengetahui maksud kedatangannya ke dalam dunia sebagai anak menunjukkan kepatuhan pada orang tuanya, ikut pulang ke Nazaret dan tetap dalam asuhan orang tua. Yesus bertambah besar dan bertambah hikmat dan makin disukai oleh Allah dan manusia. Hal yang menarik bahwa Yesus mengalami kehidupan seperti anak-anak yang lainnya, yakni hidup dalam tuntunan dari orang tua. Karenanya, orang tua perlu memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk mengasuh anak-anak. Orang tua menjadi teladan bagi anak-anak. Ini tentu tantangan bagi orang tua yang mendorong orang tua untuk memperlengkapi diri melalui pembinaan yang dilaksanakan di gereja atau lembaga lain. Dengan cara tersebut, anak mengalami tumbuh kembang yang sehat, disukai oleh Allah dan manusia. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang indah ini. Kami sudah membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh selalu tertanam baik dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih ya Tuhan, pagi ini kami diingatkan oleh firman-Mu. Kami sebagai orang tua yang mempunyai anak-anak yang harus terus kami bimbing dan tuntun untuk menjadi pribadi yang patuh dan taat. Bapa dalam surga, pagi ini Tuhan kami datang kepadamu membawa berbagai pergumulan di dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah dan bangsa negara kami. Kiranya Tuhan beri hikmat dan kebijaksanaan sehingga mereka dapat menjalankan tugas dengan baik. Bangsa kami senantiasa dalam keadaan aman dan damai. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga kami. Tuhan berkati dan pulihkan di setiap pergumulan. Berkati kami dalam setiap pekerjaan, dimanapun Tuhan sudah menempatkan kami. Pakai kami ya Tuhan sesuai kehendak-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami, baik yang sedang menuntut ilmu atau yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan, tambahkan hikmat dan kepintaran kepada mereka, sehingga apa yang dicita-citakan kelak akan berhasil, dan semuanya untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk yang sedang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan berkati mereka, beri kesabaran dan ketekunan dalam mencari pekerjaan, sehingga mereka pun mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan atas kehendak daripada Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami. Tuhan senantiasa dan lindungi, beri kesehatan yang cukup sehingga mereka mampu menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita. Ya Tuhan, kami berdoa jika ada orang-orang di sekitar kami atau keluarga kami yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh, Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan. Berkati tangan-tangan yang merawat, berkati obat-obat yang diminum,
sehingga mereka memperoleh kesembuhan karena penyertaan Tuhan. Bapa dalam surga, masih banyak yang ingin kami sampaikan kepadamu, namun kami yakin dan percaya bahwa Tuhan terlebih mengetahuinya. Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.